Oke, hai, nama gue Aji dan hari ini gue bakal bahas sebuah anime baru, sebuah anime yang tayang pada musim semi 2020 atau Spring 2020 yang judulnya ini cukup ambigu karena judulnya ini hampir sama kayak dengan anime yang udah tayang selama sebanyak 4 season. Judul anime yang gue maksud sekarang adalah BNA atau Brand New Animal, singkatannya BNA tadi gue udah bilang. Bukan Boku no Hero Academia, tapi Brand New Animal yang diproduksi oleh studio Trigger. Gue bahas satu-satu dari sinopsisnya dulu, karena kita bisa tahu jalan cerita dari sinopsisnya itu. Jadi anime ini berlatar di sebuah zaman di mana kehidupan humanoid atau manusia setengah manusia itu terungkap setelah sebelumnya mereka hidup di balik bayang-bayang perkotaan manusia yang normal gitu. Tapi nggak semua orang manusia itu bisa menerima mereka, bisa menerima humanoid itu. Ada pro juga ada kontra yang nggak setuju sama kemunculan para humanoid ini yang disebut sebagai beastman, karena penampilan mereka itu manusia setengah hewan gitu. Ada yang singa, ada yang jerapah, rusa, dan hewan-hewan lainnya yang kita tahu. Nah, karena itu dibuatlah sebuah kota bernama Anima City yang didirikan khusus untuk para beastman ini. Para beastman ini tinggal di sana, mereka bisa hidup normal tanpa takut ada kemunculan konflik dengan manusia yang mengganggu kehidupan mereka. Tapi spoiler alert, di dalam kota itu, di dalam Anima City juga ada konflik antara beastman dengan beastman. Bukan berarti itu sebuah surga para beastman, enggak. Mereka tetap hidup di sana dengan tanpa ada gangguan manusia, tapi tetap ada konflik di dalamnya, tetap ada. Setiap society pasti ada tatanannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, ada yang jahat, dan segala macamnya. Nah, di sini tokoh utamanya si Michiru Kagemori, dia adalah seorang beastman yang dulunya merupakan seorang manusia. Dan di sini dia itu satu-satunya orang yang diceritain itu yang tadinya manusia terus bisa berubah jadi beastman. Dia ini satu-satunya orang sejauh ini. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi tanuki setelah 1 tahun yang lalu gitu. Dia pergi ke kota Anima City untuk menjalani hidup barunya sebagai beastman, karena dengan penampilannya yang setengah tanuki ini, FYI tanuki itu sejenis rubah yang dari Jepang gitu. Dan karena penampilannya yang setengah tanuki ini, dia nggak diterima sama manusia-manusia normal karena ada diskriminasi dan segala macem gitu. Nah, setelah di sana dia bertemu dengan seorang beastman serigala, manusia setengah serigala yang sifatnya ini masih misterius, namanya Ogami Shiro. Nah, Michiru ini akhirnya terlibat dengan Ogami dalam berbagai macam konflik, sembari mencari tahu kenapa ia bisa berubah menjadi seorang beastman. Dari sinilah cerita-cerita dan konflik-konflik itu yang ada di dalam anime bermulai gitu. Nah, kalian bisa nonton Beastman ini udah tayang sebanyak 2 episode terhitung 1 April 2020. Menurut gue ceritanya cukup menarik karena tadinya di episode 1 gue berekspektasi kalau si Michiru ini bakal ke Anima City dan dia bakal menjalani kehidupan kayak di surga gitu loh. Karena tadinya dia udah berjibaku dengan diskriminasi atas beastman dan manusia, tapi sekarang dia hidup di kota yang beastman semua. Tadinya gue pikir Anima City tuh surganya beastman. Kalau lu pernah nonton Doraemon, gue lupa yang mana, tapi yang Hachi, kalau lu tahu anjingnya namanya Hachi, dia juga jadi setengah manusia gitu. Kota itu
disebut-sebut sebagai surganya hewan kan. Nah tadinya gue kira Anima City itu bakal jadi kota yang macam itu, tapi ternyata pas dia udah masuk di Anime City itu nggak yang kayak awalnya, kayak kayak surga emang. Dia senang di sana segala macam, tapi di episode 1 juga di mana kita ditunjukkan sebuah kota dengan gambaran surga itu, plotnya di twist kalau nggak semua beastman itu akur sama sesama beastman. Ada seorang sekelompok beastman atau beberapa beastman yang rela mengkhianati rasnya karena uang, karena dia dibayar manusia. Secara realita itu bener-bener kayak apa ya, bener-bener bisa kejadian di masyarakat gitu. Misal ada orang yang berkuasa menindas suatu kelompok yang minoritas, dan minoritas itu nggak bener-bener bersatu. Ada minoritas yang menjual harga dirinya agar dia bisa mendapatkan posisi yang lebih baik daripada minoritas yang lain. Ada orang kayak gitu. Dan gue suka anime ini. Gue baru nonton 2 episode dan gue udah bilang gue suka anime ini karena keren. 1, gue coba bisa bilang keren. 2, bener-bener menggambarkan kalau gak semua orang itu baik, gak semua orang itu pro dengan rasnya, dan money works. Jujur, mungkin terdengar sedikit kapitalis dan jahat mungkin, tapi gue suka konsep anime yang realistis. Meskipun genrenya di sini tertulis dengan sangat besar fantasi, dan which is memang fantasi karena tidak mungkin ada beastman beneran di dunia ini, tapi idenya atau ideologinya benar-benar bisa kejadian di dunia nyata. Tuh. Terus kalau kita bahas dari segi gambar dan grafisnya, kita tahu ada beberapa anime yang grafisnya membaik atau memburuk seiring berjalannya waktu. Let's say contoh DxD High School, atau kalau kalian nyebutnya benar DD High School, season 1 sampai 3 dia bagus, oke lah grafiknya. Di season 4 no comment. Terus ada some kind of anime like Fairy Tail, sebuah anime panjang yang tadinya ya animasinya biasa-biasa aja, terus seiring berjalannya waktu ada perbaikan di sana sini dan jadi sebuah anime dengan grafik yang lumayan bagus. BNA ini di episode 1 gue melihatnya sebuah anime dengan animasi yang cukup berbeda, sebuah animasi yang berbeda tapi cukup baik, cukup bisa diterima, walaupun komposisi warnanya menurut gue sedikit agak bluish ya. Jadi nggak ada warna-warna yang begitu terang gitu, kayak orange, merah gitu. Sedikit warnanya, warna-warna yang begitu tuh sedikit nuansanya lebih bluish. Dan kalau untuk pergerakannya sih lumayan smooth. Si Michiru ini aktif, sangat aktif. Dia ada scene lari-larian, dia ada scene segala macam, dan pergerakan si gambarnya ini cukup mulus. Tapi ada satu hal yang gak gue suka di anime ini adalah nggak tahu ya, mungkin ini sifat gambarnya atau emang sifatnya begitu, tapi gue ngelihatnya sih agak kaku. Karakter bukan karakternya yang agak kaku, gambarnya tuh kayak sudut-sudut gitu loh, nggak begitu halus. Which is untuk penggambaran Ogami Shiro yang manusia serigala, menurut gue itu bagus karena nambahin kesan gagah, nambahin kesan kaku, misterius gitu. Tapi untuk Michiru Kogemori, seorang gadis yang digambarkan ceria dan
punya semangat tinggi, tipe gambar yang banyak sudutnya lancip-lancip gitu menurut gue agak kurang pas sih, gitu aja. Dan mungkin gitu doang, sampai segitu dulu, bukan gitu doang, segitu dulu yang bisa gue komentarin tentang episode ini, 2 episode ini dari BNA Brand New Animal. So I hope you guys like it. Kalau kalian gak suka ya gak usah didengerin, tapi kalau kalian suka silahkan dengerin. So thank you, I'm out.